Hantu yang menunggu, akibat dari cinta yang tragis. Di antara kebun anggur yang diselimuti kabut di lembah Loire, berdiri megah Château de Brissac, sebuah kastil besar yang menjulang tinggi, sebuah monumen bagi sejarah, romansa, dan beberapa orang mengatakan tragedi. Namun, di dalam tembok batu yang mewah ini, melalui lorong-lorong yang panjang dan teduh, ada sebuah cerita gelap, sebuah kisah yang telah menghantui kastil ini selama lebih dari 4 abad. Ini adalah kisah tentang Charlotte de Valois, yang arwahnya dikatakan berjalan di lorong-lorong Brissac, selamanya terikat pada tempat di mana ia menemui ajalnya. Pada tahun 1542, Charlotte, putri dari Raja Charles pertama dari Prancis, adalah seorang wanita cantik dan aristokrat dari istana Prancis. Dilahirkan dalam kehidupan penuh kemewahan dan privilese, ia dipersunting oleh Jacques de Brissac, seorang bangsawan terkemuka. Pernikahan mereka adalah sebuah aliansi politik dan prestise, sebuah hubungan yang dimaksudkan untuk mengukuhkan kekuasaan, bukan berdasarkan cinta. Namun, cinta antara Charlotte dan suaminya hanyalah sebuah hal yang dingin dan terhitung. Jacques, meskipun seorang pria dengan kedudukan tinggi, bukanlah sosok yang tampan. Dan rasa cinta terhadap Charlotte hanya dibayangi oleh kecemburuan yang semakin tumbuh. Seiring berjalannya waktu, desas-desus mulai beredar di istana. Bisik-bisik di kalangan para pejabat kerajaan menyebutkan bahwa Charlotte terlibat hubungan gelap dengan seorang pria yang lebih muda dan lebih tampan. Entah rumor itu benar atau tidak. Yang pasti Jacques semakin dilanda kecurigaan dan paranoia. Pada suatu malam, udara musim semi yang pekat, kastil itu hidup dengan suara perjamuan mewah. Tawa menggema di sepanjang lorong batu. Gelas-gelas beradu, dan pelayan-pelayan berlari untuk memenuhi tugas mereka. Namun malam itu, sesuatu yang lebih gelap mulai muncul dalam hati Jacques. Dia telah mengetahui kebenarannya. Beberapa versi cerita mengatakan bahwa Jacques sudah mengetahui perselingkuhan istrinya sejak lama, tetapi malam itu, dia menemukan bukti yang tak terbantahkan. Cemburu yang membara menguasainya. Dalam kemarahan yang meluap, ia menghadapi Charlotte di kastil, di ruangan yang pernah menjadi tempat mereka mengucapkan janji suci. Konfrontasi itu meningkat cepat. Kata-kata keras dan pahit saling terlontar. Bisikan tentang pengkhianatan terus terngiang di telinga Jacques, dan dalam ledakan amarahnya, dia menebas nyawa istrinya. Jeritan Charlotte menggema di lorong-lorong kastil saat ia terjatuh, hidupnya terenggut dalam sekejap, kecantikan dan anggunnya direnggut oleh tangan suaminya. Keluarga Brissac tidak akan pernah menemukan kedamaian lagi. Dikatakan bahwa arwah Charlotte tidak pergi dengan tenang ke alam baka. Kepergiannya yang tragis mengikat jiwanya pada tempat kematiannya. Dan rohannya menjadi gelisah. Arwahnya pertama kali dilaporkan terlihat berkeliaran di kastil hanya beberapa hari setelah kematiannya. Wujudnya tampak oleh beberapa pelayan yang gemetar ketakutan saat sosok tinggi dan transparan muncul di lorong-lorong yang remang-remang. Dan ia selalu mengenakan gaun hijau. Warna gaun itu telah menjadi bahan spekulasi. Beberapa mengatakan bahwa hijau adalah warna kekayaan dan bangsawan pada masanya. Lainnya berpendapat bahwa itu melambangkan kecemburuan dan iri hati yang menjadi penyebab kematiannya yang cepat, kecemburuan yang dibakar oleh mata hijau Jacques. Namun, apapun interpretasinya, gaun hijau Charlotte menjadi simbol nasib tragisnya. Seiring berjalannya waktu, arwah Charlotte mulai sering muncul. Ia sering terlihat berjalan mengitari lorong-lorong panjang kastil. Bentuknya transparan meluncur dengan tenang melalui ruangan-ruangan, kakinya tak pernah menyentuh tanah. Matanya selalu tertunduk, ekspresinya penuh kesedihan dan penyesalan. Beberapa orang yang bertemu dengannya merasakan hawa dingin yang berat mengelilinginya, sebuah rasa kedinginan yang menusuk hingga ke tulang. Lainnya mendengar bisikan lembut, seperti angin di antara pepohonan, atau tangisan halus yang tampaknya datang dari tempat yang tidak diketahui. Mereka yang terlalu dekat atau mencoba berbicara dengannya kadang merasakan sensasi aneh. Seakan-akan mereka sedang diawasi oleh seseorang yang tak memiliki tubuh tetapi seolah-olah hadir di mana-mana. Namun, arwah Charlotte tidak selalu sendirian. Beberapa orang mengklaim bahwa arwah Jacques de Brissac juga pernah terlihat di kastil, wujudnya seperti bayangan gelap yang bergerak melalui lorong-lorong dengan langkah berat. Kehadirannya dikatakan tidak sesering Charlotte, tetapi mereka yang melihatnya melaporkan rasa tidak nyaman. Sosok yang tampaknya bersembunyi dari sesuatu dan mencari sesuatu yang tidak akan pernah dia temukan, mungkin penebusan, mungkin kedamaian.
Ada simetri tragis antara arwah mereka. Arwah Jacques sering terlihat di jendela kastil yang gelap, menatap keluar ke kebun anggur seolah mencari Charlotte, wanita yang dulu dia cintai, lalu hilang. Dalam rasa bersalah dan kesedihannya, katanya dia juga tidak bisa pergi. Tidak jelas apakah arwah Jacques benar-benar sosok penyesalan, atau apakah arwahnya pun terkutuk oleh tindakan kekerasannya. Kehadirannya tidak sejelas Charlotte, tetapi bayangannya tetap ada di sudut-sudut Brissac, pengingat akan darah yang menodai tembok-temboknya. Hingga kini, Château de Brissac tetap menjadi tempat yang indah, menara-menara tinggi yang dipenuhi tanaman ivy, tanah yang subur, dan ruangan elegan yang menjadi saksi sejarahnya. Namun, arwah Charlotte de Valois tetap menghantui. Para wisatawan yang mengunjungi kastil sering melaporkan kejadian aneh, lampu yang berkedip, rasa seolah-olah mereka sedang diikuti. Atau titik-titik dingin yang tampaknya membeku mereka di tempat. Beberapa orang bahkan mengklaim telah melihat arwah Charlotte berdiri di salah satu jendela besar kastil. Gaun hijaunya berkibar dalam angin yang tak terasa oleh siapapun. Lainnya bersumpah telah mendengar suaranya, lembut dan sedih, terdengar di angin yang berhembus melalui lorong-lorong kuno. Dan ada juga mereka yang, setelah menghabiskan malam di kastil, terbangun di tengah malam dengan rasa bahwa mereka tidak sendirian. Seakan ada seseorang atau sesuatu yang mengawasi mereka dari bayangan. Entah Anda percaya pada dunia gaib atau tidak, cerita tentang Charlotte de Valois dan nasib tragisnya tetap bertahan sepanjang zaman. Kisah tentang pengkhianatan, pembunuhan, dan cinta yang hilang terus menggema melalui tembok Château de Brissac. Arwah-arwah masa lalu selamanya terikat pada batu dan ivy di tempat tersebut. Charlotte, dengan gaun hijaunya, terus mengembara di lorong-lorong kastil, sebuah simbol kecantikan dan tragedi. Arwahnya, terikat oleh tangan kekerasan suaminya yang cemburu, tetap terperangkap dalam waktu. Dan kehadirannya, si tereal kabut yang muncul dari kebun anggur, mengingatkan siapa saja yang mengunjungi Brissac bahwa beberapa cerita, tak peduli seberapa lama berlalu, takkan pernah benar-benar diredakan. Cerita yang menakutkan ini, meskipun sudah berusia berabad-abad, masih memberikan kastil ini sebuah aura misteri dan kesedihan, sebuah pengingat yang tak akan pernah mati tentang cinta yang hilang, hidup yang direnggut, dan roh yang selamanya mencari kedamaian.